Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang Kang Firman. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya di minggu sekarang? Alhamdulillah baik. Sebelumnya terima kasih atas ketersediaan Kang Firman untuk mendatangi sesi konseling pada sesi ketiga hari minggu kali ini, yang mana sudah saya tanyakan di beberapa sesi sebelumnya. Kang Firman berada di skala 8 ya. Nah, sekarang saya ingin memberikan merubah perubahan positif kembali agar Kang Firman kembali menaikkan skala. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah yang Kang Firman rasakan setelah melaksanakan sesi 2 terakhir bersama saya di minggu kemarin? Jadi sekarang jadi bertambah semangat ya menjalani sehari-hari, terus sedikit lega ya, nambah sedikit lega gitu, nggak ada unek-unek lagi ya, itu aja sih. Berarti Kang Firman merasa lebih baik, merasa lebih semangat dan menjadi tidak terlalu memiliki beban pikiran yang signifikan sebelumnya gitu. Yeah. Nah, perubahan positif apa sih yang terjadi pada diri Kang Firman sejak terakhir kali kita bertemu di sesi 2 itu? Banyak sih ya, bisa melakukan hal yang positif ya, jadi bisa melakukan komunikasi dengan semua orang gitu, jadi tidak terlalu tertutup. Baik, berarti Kang Firman menjadi lebih terbuka, menjadi bisa komunikatif dengan orang-orang sekitar. Nah, namun adakah pengalaman seminggu ini terkait pengalaman yang Kang Firman lakukan terkait perubahan yang Kang Firman rasakan gitu? Ada sih beberapa hal sih, jadi yang membuat hal yang positif ya. Ya banyak sih ya, jadi suka menolong lah, jadi hal yang berbuat baik lah kepada orang lain, jadi gak butuh feedback balik dari orang tersebut. Jadi sekarang Kang Firman lebih mampu bahkan berbuat positif yang tidak mengharapkan penghargaan atau reward terhadap orang lain yang orang itu bantu oleh Kang Firman gitu ya. Nah, sebelumnya saya pun juga penasaran, apa sih yang membuat Kang Firman mampu bahwa Kang Firman itu harus berubah gitu? Karena orang-orang tersayang, keluarga, banyak yang aku sayang. Berarti Kang Firman juga berpikir bahwasanya perbuatan Kang Firman, bukan perbuatan atau hal-hal yang membuat Kang Firman menjadi terpuruk itu tidak penting untuk hidup Kang Firman, karena sebenarnya ada yang lebih penting yang harus dipikirkan, yaitu keluarga. Nah, berarti Kang Firman sudah mampu mengerjakan tugas atau PR di minggu kemarin yang saya berikan. Baik, nah seandainya ada skala dari 0 sampai 10, di mana 0 itu Kang Firman merasa tidak baik-baik saja dan 10 adalah kondisi terbaik Kang Firman. Nah, kira-kira ada di skala berapakah sekarang diri Kang Firman tersebut? 8 sih, masih 8. Berarti Kang Firman masih ada di skala 8 ya. Nah, apa sih artinya kira-kira skala 8 tersebut bagi Kang Firman? Menurut aku, jadi yang dari tadinya 0 jadi 8 tuh tidak mudah lah ya. Jadi banyak rintangannya, jadi sesuai dengan Ibu Martin ya, Tete Martin yang diberikan beri itu ya, PR. Jadi saya bisa melakukan hal tersebut gitu dalam jangka waktu 1 minggu atau 2 minggu gitu. Berarti luar biasa ya, kamu mampu bertahan di titik 8, dimana waktu sesi pertama kamu naik, sesi kedua naik, dan sekarang mungkin saya ingin mencoba menaikkan lagi 1 skala di sesi ketiga ini. Apa kira-kira nih di sesi ketiga sekarang, apa yang membuat Kang Firman mampu untuk naik 1 poin kembali gitu ke atas? Jadi lebih bebas aja sih dari
sih dari omongan negatif lah ya, jadi bebas itu, tapi tidak mungkin lah bebas, tapi ada saja sih, tapi lebih bodo amat gitu. Berarti Kang Iman mampu untuk hari ini bisa naik 1 poin, apakah sudah yakin? Ya, sudah mau. Nah, di sini saya akan kembali membantu Kang Irman ya untuk mencapai target tujuan konseling Kang Irman, yang mana sekarang sudah mencapai skala 8, dan saya harap semoga di sesi sekarang juga ada kenaikan kembali. Baik, sekarang Kang Irman boleh relax. Apakah posisi duduknya sudah nyaman? Sudah. Baik, sekarang saya akan mengajukan pertanyaan yang mungkin Kang Irman membutuhkan waktu untuk menjawabnya ya. Jika seandainya buku ini diumpamakan sebagai cerita yang terkait dengan keseluruhan hidup Kang Irman, saya ingin Kang Irman membuka bagian halaman yang menceritakan tentang masalah yang Kang Irman ceritakan kepada saya, dan Kang Irman mampu mencapai tujuan yang Kang Irman inginkan. Boleh dibuka saja kira-kira pada halaman berapa? Mohon maaf, tutup terlebih dahulu. Sebelum membuka halaman itu, saya ingin Kang Irman menutup mata terlebih dahulu. Boleh? Dan biarkan Kang Irman relax, tarik nafas, kemudian hembuskan perlahan dari mulut, tarik nafas kembali, hembuskan dari mulut. Dan sekarang silakan Kang Irman buka halaman dari buku kehidupan Kang Irman yang menceritakan kisah kesuksesan Kang Irman. Boleh dibuka saja di halaman berapa kira? Ini 23 sih. Di halaman 23. Sekarang saya ingin Kang Irman fokus pada halaman buku yang Kang Irman buka, dan apa cerita yang Kang Irman lihat pada halaman itu, cerita suksesnya itu. Berfokus solusi dipengaruhi dari filsafat postmodern, pandangan konstruktivisme, dan pandangan pemikiran Wittgenstein. Mohon maaf Kang, maksud saya pengalaman dalam diri cerita Kang Irman. Ini tuh buku hanya perumpamaan. Ya, jadi boleh diulang kembali saja. Buka halaman yang menurut Kang Irman di dalam buku itu ada kisah sukses pengalaman Kang Irman. Boleh tutup mata sambil membukanya. Sambil cari. Tutup mata saja. Sudah? Sekarang saya ingin Kang Irman membuka mata dan fokus pada halaman buku yang Kang Irman buka, dan apa cerita yang Kang Irman lihat pada halaman tersebut. Boleh ada cerita pengalaman hidup yang Kang Irman rasakan atas kejadian pembulian yang Kang Irman rasakan. Jadi berbicara jujur dengan ibu saya, jadi terus terang aja apa yang dirasakan saya. Jadi ada sedikit cerita pada ibu saya, jadi sedikit jujur aja. Jadi gak dipendam aja gitu, jadi sedikit jujur gitu. Jujur seperti apa yang Kang Irman maksud dalam cerita pengalaman bahagia tersebut? Lebih ke bahagia sih daripada sedih gitu. Bahagia seperti apa yang ingin Kang Irman capai dari pengalaman bully tersebut? Ingin lebih jadi lebih sukses dari orang lain aja sih. Tidak mendengarkan bulian-bulian yang orang lain katakan. Kira-kira apa judul atau tema cerita yang menggambarkan perasaan bahagia pada saat itu di halaman buku itu? Judul itu saya kurang tahu ya. Jadi gimana ya? Boleh di judul aja, kira-kira misalnya pengalaman mengesankan atau apa judulnya kira-kira yang menarik cerita pengalaman bahagia tersebut. Yang maksudnya gimana? Di judul, diberi judul, diberi tema. Tadi kan Kang Irman bercerita bahwasanya Kang Irman
memiliki pengalaman berharga bahwasanya Kang Irman bisa bercerita jujur terhadap orang tua, terhadap pengalaman diri. Nah, pengalaman jujur itu seperti apa kira-kira spesifiknya jika diberi judul? Kebahagiaan tanpa batas. Mana? Kebahagiaan tanpa batas. Kebahagiaan tanpa batas. Nah, menarik sekali berarti ya judulnya. Nah, apa yang berbeda cerita judul tadi dari cerita yang lain, dari cerita pengalaman yang lain yang pernah Kang Irman rasakan? Apa yang berbeda dari judul ini? Lebih ke prosesnya ya, proses yang menuju kebahagiaan tuh kan berbeda-beda, ada yang melewati rintangan yang sulit, ada yang mudah, jadi lebih ke rintangan sulitnya, jadi prosesnya yang begitu lama mungkin ya, jadi gitu, jadi pasti ada kebahagiaan di ujungnya. Jadi Kang Irman menyadari bahwasanya setiap tindakan atau kejadian yang Kang Irman rasakan bahwa pasti selalu ada hikmahnya dan ada proses di dalamnya yang menuju ke sebuah kebahagiaan. Kalau boleh tahu dari pengalaman yang berjudul tersebut tadi kan bercerita tentang kejujuran. Kejujuran seperti apa sih maksud dari pengalaman kebahagiaan itu? Jujur kebahagiaan. Jadi apa ya? Jadi sesuatu yang berbuat jahat itu janganlah. Jadi kalau pengen bahagia jangan berbuat jahat, itu aja. Jadi kalau pengen bahagia jangan menyakiti orang lain. Jadi kemungkinan jujur kepada diri sendiri, jangan malah perasaan yang kita rasakan membuat orang lain merasa merasa tersakiti dari apa yang kita rasakan. Mungkin dari tindakan bully yang Kang Irman rasakan itu penyebab dari ketidakbahagiaan orang lain yang orang lain sebarkan untuk diri Kang Irman, menjadikan Kang Irman menjadi orang yang terbuli karena tindakan mereka. Nah, dari pengalaman tersebut mungkin Kang Irman ingin lebih jujur pada diri Kang Irman sendiri bahwasanya orang tersebut tidaklah lebih bahagia dari diri Kang Irman. Nah, udah dipotong. Asa cicing nyasar gandeng. Nah, dalam cerita tadi, nah kira-kira siapakah orang yang pertama kali menyadari bahwa diri Kang Irman itu sudah menjadi sosok yang lebih baik? Orang tua. Orang tua lebih spesifiknya siapa? Ayah atau ibu? Ibu. Berarti ibu lagi. Apa yang ibu sadari bahwa Kang Irman sudah berubah menjadi lebih baik? Apa yang ibu Kang Irman sadari dari hal apa? Dari segi ibadahnya ya, jadi dulu kurang tepat ya, jadi sering lalai, tapi sekarang udah mendingan lah. Jadi dari segi ibadahnya aja sih. Berarti Kang Irman sudah menyadari ketenangan yang didapatkan mungkin dari segi ibadah juga. Kira-kira apa yang membuat ibu Anda mengetahui bahwa Kang Irman itu sudah berubah selain dari ibadah? Apakah ada lagi? Bisa lebih mandiri dari segala sesuatu, jadi lebih mandiri, jadi nggak banyak dituntut, dituntun ya, jadi lebih sendiri gitu, tidak apa-apa sendiri gitu. Berarti Kang Irman juga sudah lebih dewasa terhadap kejadian yang Irman rasakan dari pengalaman menyedihkan yang Irman alami dari tindakan bullying tersebut. Kang Irman di sisi 2 sudah mampu menjadi terbuka, tidak mengurung diri, dan sekarang Kang Irman bisa menjadi sosok yang lebih baik dengan menjaga ibadah Kang Irman. Nah, kira-kira nih apa yang ibu Kang Irman katakan ketika melihat Kang Irman ada perubahan positif yang terjadi? Lebih ke jangan sampai kayak orang ya, jangan seperti pelaku bullying. Jadi jangan apa sih,
kalau Dendam. iya dendam. Jadi kalau peribahasanya jangan apa ya, iya jangan dendam sih gitu. Dan ketika Kang Irman mendengar kata-kata dari ibu Kang Irman, apa yang Kang Irman rasakan? Ya itu sih bahagia sekali. Bahagia. Jadi ada rasa bahagia yang Kang Irman rasakan ya, Bu. Nah, dan jika dirasakan, ada di bagian tubuh mana perasaan bahagia tersebut muncul? Dari hati sih. Dari hati. Sekarang saya ingin Kang Irman untuk fokus pada perasaan itu, dan sekarang boleh tutup mata terlebih dahulu dan rasakan dan benar-benar rasakan perasaan bahagia tersebut. Apakah perasaan bahagia itu besar atau kecil? Boleh dipegang bagian perasaan bahagia tersebut pada tubuh. Nah, perasaan bahagia itu besar atau kecil? Besar. Berbentuk atau tidak berbentuk? Berbentuk. Berwarna atau tidak berwarna? Berwarna apa kira-kira? Merah. Warna merah. Baik, tadi itu berbentuk apa kira-kira? Berbentuk hati sih. Berbentuk hati. Baik, sekarang fokus pada perasaan yang besar, berbentuk hati dan berwarna merah tersebut. Nah, adakah sensasi perasaan itu pernah dialami di masa lalu Kang Irman? Ya, ada sih. Ada. Nah, boleh saya tahu persisnya kapan, Kang? Waktu kecil. Waktu kecil. Nah, boleh saya tahu apa yang terjadi? Sebelum pindah sih kayak gitu. Gak merasakan bullying, tapi setelah pindah ke sini jadi banyak bullying. Boleh tahu pengalaman bahagia di masa kecil, kira-kira spesifiknya seperti apa? Boleh diceritakan? Banyak sih, banyak bermain, gak ada bullying, jadi plong aja gitu. Jadi Kang Irman merasa tenang aja gitu di komplek halaman Kang Irman tinggal waktu kecil tersebut. Nah, apa yang kira-kira Kang Irman rasakan bahagia pada hari itu? Masa kecil itu. Bahagia sekali sih, gak mikir apa-apa. Yang tahu main gitu sama teman-teman. Nah, baik, sekarang saya ingin Kang Irman fokus kembali ke sensasi perasaan bahagia, ke pengalaman masa lalu atau masa kecil tadi. Nah, kira-kira adakah pengalaman lain? Udah sih. Udah saja. Nah, berarti Kang Irman merasa bahagia ketika masa kecil. Adakah ketika pengalaman yang memang membuat Kang Irman bisa diapresiasi atau pengalaman bahagia lain selain di masa kecil? Itu aja sih yang masa kecil lebih bahagia. Berarti ternyata ada hal yang menjadi keberhasilan dalam diri Kang Irman yang pernah ada atau yang pernah Kang Irman rasakan, bahwa Kang Irman itu pernah merasakan kebahagiaan ya. Nah, adakah pengalaman lain? Ya ada, berarti cukup ya. Baik, seandainya saya skalakan kembali, seandainya dari skala 0 sampai 10, di mana 0 adalah perasaan tidak baik-baik saja dan 10 adalah kondisi terbaik Kang Irman, kira-kira ada di skala berapa posisi Kang Irman saat ini? 9. Ada di skala 9. Wow. Bagaimana Kang Irman mampu mencapai angka 9? Lebih rileks sih. Lebih rileksnya kira-kira dengan cara seperti apa Kang Irman mampu menaikkan 1 poin tersebut? Banyak sama seperti sesi yang sebelumnya, jadi sering jalan-jalan, hangout kayak gitu sih. Nah, kira-kira apa yang perlu terjadi pada diri Kang Irman supaya naik 1 poin kembali ke atas? Sama sih kayak sebelumnya, tapi lebih bebas, jadi gak banyak tekanan, Gak banyak pikiran, ya. tidak terlalu mendengarkan omongan-omongan dari tetangga Kang Irman terlebih. Nah,
selain itu kira-kira apa tindakan yang perlu Kang Irman lakukan supaya bisa naik ke atas? Menjadi lebih apa sih, yang sebelumnya ada kekurangan jadi lebih memperbaiki kekurangan tersebut gitu. Apa ya, berbuat apa ya, hati tindakan tindakan yang bisa naik 1 poin ke atas. bisa kumpul sama teman-teman sih, lebih kumpul sama teman-teman, walaupun banyak sih teman-teman aku pada jauh, tapi sekarang alhamdulillah udah deket gitu. Berarti dengan cara bersosialisasi kembali dengan orang-orang terdekat yang memang bisa menenangkan perasaan Kang Irman, itu merupakan tindakan yang Kang Irman lakukan untuk menghilangkan perasaan sedih, kecewa terhadap perlakuan bullying yang Kang Irman dapatkan. Adakah yang lain, tindakan yang lain kira-kira? Itu dulu sih, lebih ke banyak bersosialisasi dengan orang terdekat untuk menciptakan kebahagiaan mungkin ya. Nah, mungkin ternyata berarti Kang Irman sudah menemukan solusi yang dapat atau membuat perubahan positif kepada diri Kang Irman. Nah, baik, kira-kira apa yang perlu Kang Irman lakukan dalam seminggu ke depan untuk mempercepat Kang Irman dalam mencapai tujuan yang Kang Irman inginkan? Melakukan hal yang positif lagi ya, jadi gak banyak tekanan pikiran orang lain, itu sih. Nah, baik, boleh Kang Irman buka mata sekarang. Sudah, apakah Kang Irman sudah menyadari terhadap perubahan yang Kang Irman rasakan terhadap di minggu sebelumnya dan minggu ini? Iya, ada merasakan. Nah, berarti Kang Irman sudah naik 1 poin ya di angka 9. Nah, kira-kira Kang Irman mampu nggak untuk menyelesaikan di angka 10 di minggu depan? Bisa. Nah, hal apa sih yang dapat Kang Irman lakukan untuk mampu menaikkan di minggu depan? Sama sih yang sebelumnya ya, yang tadi makanan yang positif, tidak banyak tekanan, jangan banyak omongan dari orang lain gitu. Terus apa lagi, ada lagi nggak? Lebih ke pengen nyoba makanan yang enak sih, sama minuman ya. Intinya membahagiakan diri sendiri daripada harus memikirkan hal-hal negatif yang orang lain katakan kepada Kang Irman. Berarti baik sekali. Sebelum sesi konseling ketiga ini saya akhiri, saya ingin Kang Irman menuliskan pesan terlebih dahulu di kertas ini seperti biasa. Boleh? Baik, boleh saya tahu apa yang kamu tulis? Kesannya sih lebih tenang aja, gak banyak tekanan. Terus pesannya banyak sih, jangan terlalu banyak tekanan dan omongan dari orang lain. Luar biasa sekali ya, berarti ternyata Kang Irman mampu mendapatkan hal-hal yang positif di sesi kita hari ini. Nah, saya juga ingin membacakan pesan untuk Kang Irman hari ini. Nah, saya senang sekali Kang Irman mampu menceritakan mengenai pengalaman pribadi dan pengalaman positif mengenai diri Kang Irman yang luar biasa tersebut. Nah, Kang Irman menceritakan bahwa Kang Irman mampu bertahan atau bahkan mampu meningkatkan perasaan negatif Kang Irman menjadi perasaan positif yang Kang Irman hari ini dapatkan.
Saya harap semoga Kang Iman bisa menyelesaikan permasalahan Kang Irman ke depannya secara lebih baik, dan Kang Irman tidak selalu berfokus pada hal-hal negatif yang Kang Irman rasakan terhadap pikiran Kang Irman. Baik, nah mungkin itu saja pesan yang ingin saya sampaikan untuk di minggu terakhir atau di sesi 4. Saya kembali akan memberikan tugas kepada Kang Irman, yang mana untuk melakukan perubahan positif tersebut Kang Irman bisa melakukan hal-hal positif terhadap diri Kang Irman, terlebih dengan mengerjakan hobi-hobi Kang Irman yang lebih bermanfaat. Apakah bersedia? Iya. Nah, sebelum sesi hari ini berakhir, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah sih. Udah, berarti cukup ya. Baik, terima kasih atas ketersediaan Kang Iman untuk menghadiri sesi konseling bersama saya di sesi 3 kali ini. Semoga Kang Iman menjadi pribadi yang baik dan tetap waras mungkin ya, agar tidak selalu memikirkan hal-hal yang Kang Iman rasakan yang berpengaruh pada pikiran Kang Irman ya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.